Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, tokoh masyarakat atau sesepuh, juga pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada Bapak Ibu. Doa terbaik, semoga Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, dikuatkan imannya, dilapangkan hati, waktu, dan juga rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah, yang pertama marilah sama-sama kita panjatkan syukur dan juga terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita semua nikmat. Yang paling mulia dan paling agung adalah nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam. Kita semuanya masih berada di dalam kenikmatan tersebut. Patut kita syukuri dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nikmat tersebut kiranya Allah selalu berikan kepada kita. Allah selalu titipkan, Allah selalu hiasi dalam hati kita, karena memang yang berhak, yang bisa ya Gusti Allah. Wasilahnya kita mau nggak berdoa, kita mau nggak meminta, kita mau nggak mengambil hidayah tersebut. Memang kadang diantara kita ada yang kadang mendapati hidayah, entah dari status WhatsApp temannya, dari scroll Instagram, dari scroll TikTok, atau dari video-video yang lainnya. Kadang ada yang ternyuh hatinya, ada juga yang ternyuh tapi udah biasa aja, kan seperti itu. Ada juga di antara kita yang tiba-tiba dipertemukan dengan sesuatu yang kadang membuat imannya tuh meningkat, tapi kadang diabaikan, udah nanti aja. Ada juga yang langsung segera mengambil. Hendaklah kita semuanya memohon kepada Allah dan meminta agar Allah Subhanahu wa taala selalu berikan nikmat tersebut, hidayah, iman, Islam untuk kita, keluarga kita, anak kita, orang tua kita, dan saudara-saudara kita. Itulah nikmat yang paling mulia dan paling agung. Tidak lupa nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat waktu luang, waktu yang senggang kita diberikan Allah kesempatan berkumpul di tempat ini. Kalau lagi sibuk, lagi repot dengan urusan dunia, pekerjaan, kita nggak bisa untuk menyisihkan waktu berkumpul di tempat yang mulia ini. Jangankan untuk kerjaan, kadang ibu-ibu atau bapak-bapaknya yang sudah memiliki cucu, kadang kan cucunya nambah, direpotkan, disibukkan dengan kehadiran cucu tersebut. Alhamdulillah jenengan masih ada waktu kosong, waktu luang, bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Patutlah nikmat-nikmat tersebut kita manfaatkan, kita gunakan, semoga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kami sampaikan kepada qudwatuna wa uswatuna, junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, dengan memperbanyak mengirimkan salam kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad, paling singkat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim
ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Atau yang panjangnya lagi, kayak jenengan salat duduk tahiyatul akhir, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Selalu kita sampaikan, berharap nanti kita semuanya dikumpulkan, dipertemukan, disatukan di surganya Allah bersama manusia agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang berbahagia, yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pertemuan pada hari ini tanggal 4 September 29 Safar ya. Di situ tertulis 29 Safar, ada yang 1 Rabiul Awal. Anggaplah 29 Safar atau sudah awal Rabiul Awal. Sebelum kita melanjutkan pertemuan yang mulia ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah. Harapannya Allah bukakan sesuai dengan namanya tadi, Al-Fatihah, pembuka. Allah bukakan kepada kita ilmu yang manfaat. Allah berikan keberkahan, kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, berdoa. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di minggu kemarin, mohon maaf, 2 minggu yang lalu, saya menyampaikan mengenai bab baru. Bab baru yaitu nawaqidul wudu, bab-bab yang membatalkan wudu. Ada hal yang mungkin kita tahu, ada yang mungkin belum tahu. Seperti halnya kemarin di hadis pertama kita membahas perihal tidur dalam kondisi hadisnya itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isya, menunggu isya, berarti waktunya seperti kita saat ini, hatta takhfiqa ru'usuhum tsumma yusalluna wa la yatawadda'una, akhrajahu Abu Daud. Waktu itu para sahabat menunggu waktu isya, setelah maghrib menunggu waktu isya, kemudian kepala mereka terangguk-angguk karena kantuk, kemudian mereka sholat dan tidak berwudu. Nah, hadis pertama ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tidur ringan tidaklah membatalkan wudu, dan tidur berat yang menghilangkan rasa bisa membatalkan wudu. Adapun tidur yang membatalkan ini tidak melihat cara tidurnya, yaitu berbaring, duduk, bersandar atau tidak bersandar. Yang penting kondisinya, jika tidurnya merasakan sesuatu, termasuk merasakan kalau batal ataukah tidak, tidur semacam ini tidak membatalkan wudu. Berarti masih setengah sadar, ini batal apa enggak, Nah, tidur apa enggak. Kalau seperti itu dinilai tidak membatalkan wudu. Beda halnya kalau kita tidurnya entah duduk, entah tiduran, tapi dikoyak-koyak saking nyenyaknya. Nah, itu lebih baik kita memperbaiki wudu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang pertama. Adapun hadis yang kedua, mengenai darah istihadah, yang mana dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Fatimah binti Abi Hubayshi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku ini perempuan yang selalu keluar darah istihadah dan tidak pernah suci. Bolehkah aku meninggalkan sholat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak boleh. Itu hanya penyakit dan bukan darah haid. Ketika waktunya, apabila waktu haidmu datang, ibu-ibu kan tahu ya Bu, waktu haidnya kapan. Tinggalkanlah sholat. Dan ketika haidnya, waktunya sudah berhenti, hendaklah bersihkan dirimu dari darah itu, maksudnya mandi, lalu sholatlah. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini
ada beberapa pelajaran mengenai darah istihadah. Saya jelaskan secara singkat. Yang pertama, darah istihadah adalah darah yang keluar selain di waktu normal. Dan yang kedua, darah istihadah mengakibatkan hadas sehingga dihukumi membatalkan wudhu karena keluar dari dua lubang. Dan yang ketiga, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, entah lubang depan atau belakang, itu membatalkan wudhu. Dan untuk wanita yang istihadah dan yang berhadas terus-menerus, atau seperti halnya mungkin di antara orang tua kita, saudara kita, ada yang beser, sering pipis, sering buang angin, atau buang hajat terus-menerus, maka hendaklah berwudu setiap kali sholat, tajdidul wudu. Lalu untuk sholat yang diketahui batas waktunya seperti sholat 5 waktu, diisyaratkan berwudu setiap kali masuk waktu sholat. Sedangkan untuk sholat-sholat sunnah seperti halnya duha atau tahajud yang panjang waktunya, maka ia cukup berwudu setiap kali hendak sholat. Dan yang terakhir, darah haid dan istihadah adalah darah yang najis. Bahkan menurut kebanyakan ulama, darah secara keseluruhan itu adalah najis. Ini yang pertama tadi mengenai tidur, yang kedua mengenai darah istihadah, dan yang ketiga mengenai ini yang kemarin di minggu kemarin saya bahas secara cepat 2 minggu yang lalu, 21 Agustus atau bertepatan dengan 16 Safar 1445. Berarti 16 ditambah 2 minggu 14 hari pas 1 Rabiul Awal kalau hitungan di saya. Tapi ada yang 29, ada yang 1 Rabiul Awal. Nah, adapun hadis ketiga ini mengenai madhi, yaitu air yang keluar dari kelamin laki-laki yang tidak memancar, biasanya disebabkan oleh syahwat atau keinginan untuk berhubungan, entah melihat lawan jenisnya, entah terbayang, entah ingin melakukan hubungan. Nah, di sini hadisnya disampaikan oleh Wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, kuntu rajulun madaan, bahwasanya aku adalah seseorang yang sering keluar madhi. Fa amartul Miqdada ibnu Aswadi ayyas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyas'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, jadi Ali bin Abi Thalib berkata, aku adalah seseorang yang sering keluar madhi. Kemudian aku meminta Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang masalahku ini, yaitu sering keluar air madhi. Miqdad pun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi SAW bersabda, faqala fihil wudu muttafaqun alaihi wa lafzun lil Bukhari, hendaklah ia berwudu jika mengeluarkan air madhi. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin ini madhi adalah cairan yang encer, tidak kental dan tidak memancar. Sederhananya seperti itu. Kalau air mani mohon maaf memancar, kalau ini tidak memancar. Dan tidak terasa ketika keluar, tidak disadari tiba-tiba keluar saja seperti itu. Dan poin kedua, boleh mewakilkan untuk bertanya dan meminta fatwa kepada orang lain, dengan catatan orang yang kita amanahi untuk bertanya atau meminta fatwa adalah orang yang mu'tamin, terpercaya. Jangan sampai pertanyaan yang kita titipkan, soal yang kita titipkan nanti diputar balik atau disalah gunakan, seperti itu. Adapun poin yang selanjutnya, Ali enggan bertanya langsung pada Rasulullah SAW karena istri dari Ali bin Abi Thalib adalah Fatimah, yang tidak lain tidak bukan adalah anak dari Nabi Muhammad SAW. Maka termasuk sebuah adab ataupun etika, hendaklah suami tidak menceritakan perilaku hubungan intim dan mukadimahnya, sedangkan di saat bicara pada ayah, saudara, putra atau kerabat dari istri. Padahal dalam hadis disebutkan tentang bertanya mengenai hukum syar'i, maka selain masalah syar'i benar-benar harus dipertimbangkan. Jadi kalau nggak kepepet-pepet banget, nggak usah kita menceritakan hal-hal yang privasi atau rahasia.
Adapun poin keempat, madhi itu najis karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mencuci kemaluan yang terkena madhi. Lalu beliau memerintahkan untuk berwudu. Hukum najis madhi ini sama dengan hukum najis air kencing. Namun madhi yang sedikit dimaafkan karena sulitnya untuk dihindari. Di sebelum-sebelumnya itu waktu idalatun najas di hadis sebelumnya, madhi ini najis tapi mukhaffafah, ringan. Jadi cukup dipercikan air atau dengan lap-lap aja dengan air dan diyakini itu sudah suci karena tidak bisa dihindari. Kadang di antara kita ada saja yang tidak sengaja tiba-tiba keluar seperti itu. Dan kemaluannya tetap harus dicuci, dibasuh, setelah itu memperbaiki wudunya. Adapun keluarnya madhi membatalkan wudu, namun keluar madhi tidak diperintahkan untuk mandi junub, cukup berwudu saja. Seumpama kita mau berangkat sholat Jumat atau mau berangkat sholat, sudah wudu dari rumahnya, kemudian kita sholat, ketika sholat terbayang-bayang, biasa kan gitu ya Pak. Mohon maaf, setan itu kita dalam kondisi apapun, dalam kondisi sholat aja bisa mengganggu. Kadang pikirannya nih kemana-mana. Tiba-tiba, mohon maaf, terpikir lagi sholat. Pas selesai sholat, jenengan ngelihat loh basah. Ya berarti diulang lagi. Karena keluar madhi membatalkan wudu dan sholat harus, syarat sahnya sholat harus memiliki wudu. Seperti itu. Jadi ketika pulang dicek lagi, wah basah, berarti harus dibersihkan, tohara lagi dan sholat lagi. Yang keenam, hendaklah madhi dihilangkan dengan air seperti istinja, tidak dengan istijmar, yaitu menghilangkan dengan batu. Cukup dipercikan atau diusap, digosokkan. Dan poin ketujuh, madhi yang terkena pakaian ada keringanan, cukup dipercikan saja. Dan selanjutnya, tanpa mesti dicuci karena sulitnya menghindari diri dari madhi. Namun yang lebih aman dicuci sebagaimana pendapat jumhur ulama. Sekiranya bisa diganti, monggo diganti. Tapi kalau dalam kondisi musafir bepergian, kita mungkin kondisinya susah, jadi cukup dibersihkan. Adapun poin yang ke-8 yang dilakukan ketika keluar madhi adalah menghilangkan najisnya. Pertama pada kemaluannya dengan dicuci, dan kedua menghilangkan, memercikan pakaian yang terkena madhi, tetapi lebih baik dicuci, dan kita tidak perlu mandi, cukup berwudu. Ini di penyampaian hadis ketiga mengenai air madhi. Sekiranya kita mengeluarkan entah belum sholat atau berangkat sholat atau ketika sholat ada pikiran liar, kan kita nggak tahu ya Pak, kadang ada aja seperti itu. Setannya tuh yuwaswisu fi sudurin nas, menggoda di hati, kadang pikiran, entah kita sholat atau enggak, kepikiran terus sholat, selesai sholat merasa nih kayaknya ada yang aneh, terus ke kamar mandi dicek, wah keluar, berarti batal sholatnya. Sebabnya kenapa? Karena kita tidak memiliki wudu. Wudu kita batal karena mengeluarkan air madhi tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pada hari ini 4 September 2024 atau bertepatan dengan Rabiul Awal 1445 Hijriah. 1446 Hijriah. Sudah masuk bulan Maulud, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Berarti sekitar 53 tahun sebelum Hijriah. 12 Rabiul Awal 53 tahun sebelum Hijriah. Karena Hijriah itu dihitung ketika Nabi Muhammad pindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Umur beliau 53 tahun dan beliau mukim di Madinah selama 10 tahun. Berarti kalau kita hitung 1446 ditambah 53, Nabi Muhammad SAW lahir 1499 tahun yang lalu. Ditarik dari tahun hijriahnya 1446 Hijriah ditambah umur beliau waktu itu 53 tahun, berarti 1499 tahun yang lalu. Tahun depan berarti 1500 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Jaraknya 1,5
abad. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini 4 September 2024 atau 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah, saya ingin menyampaikan kurang lebih ada dua atau 3 hadis mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu. Dan ini sebenarnya sudah disampaikan di hadis halaman 84. Ini di hadis ke-40 saya sampaikan sekitar 8 November, sekitar 29 November 2023, berarti sekitar 10 bulan yang lalu. Nah, ini saya bahas lagi karena waktu itu hadisnya hanya menjadi dalil. Nah, sekarang saya jelaskan lebih lanjut mengenai bersentuhan antara suami istri. Waktu itu kalau nggak salah jenengan nanya ini gimana kalau kita suami istri mau tidur. Saya ingat banget waktu itu mau tidur terus pegangan, batal lagi apa enggak, kan gitu ya Pak waktu itu. Nah, nanti ini saya akan bahas dan saya akan hubungkan ke halaman 84 di tanggal 29 November 2023. Jadi hadis ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa an Aisyata radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda', akhrajahu Ahmad wa dha'afahu al-Bukhari. Jadi dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau, Ibunda Aisyah anak daripada Abu Bakar As-Siddiq, istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dinikahi ketika belia sekitar umur 7 dan satu rumah itu sekitar umur 9 atau 11. Terus dipelintirlah oleh orang-orang misionaris yang mengatakan Nabi Muhammad, mohon maaf, suka dengan anak kecil, suka dengan ini itu. Padahal kalau kita lihat anak seumuran segitu di Arab Saudi itu, di Jazirah Arab sudah besar gitu. SMP, SMA itu badannya sudah tinggi bongsor. Memang gennya gen besar, kalau kita kan gennya kecil seperti itu. Tapi di hadis Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha juga menyampaikan bahwasanya ketika saya satu rumah dengan Nabi Muhammad SAW, saya tidak ngapa-ngapain. Justru seringnya mendapati Nabi Muhammad SAW sholat tahajud sampai kaki beliau bengkak. Terus ditanyalah sama Ibunda Siti Aisyah, wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang sudah dijamin masuk surga, mengapa engkau melakukan tahajud? Nabi Muhammad mengatakan, tidaklah saya melakukan sholat tahajud ini sebagai rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya sudah dijanjikan surga atau kita dijanjikan surga, apakah kita mau melaksanakan ibadah lagi? Pertanyaannya kan kayak gitu Pak. Sekarang lagi daftar nih, banyak pendaftaran CPNS, TOEFL, ini itu, dilengkapi sertifikat. Nah, kita punya orang dalam udah aman. Kira-kira masih belajar nggak Pak? Ya kan ini contoh sederhana, udah dijanjikan dunia, lolos pun aman. Ada orang dalam. Orang dalam dunia. Nah, Nabi Muhammad orang dalamnya akhirat, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi masih melakukan ibadah, masih mau ikhtiar, masih mau mengungkapkan rasa syukur. Ibaratnya kalau kita punya orang dalam ya masih belajar lah, jangan lantas ngopi, nongkrong, santai-santai, kan nggak pantas. Nah, ini Nabi Muhammad sudah dijanjikan surga tapi masih melakukan salat tahajud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kembali lagi ke hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mencium qabbala ba'da nisa'ihi,
beliau mencium sebagian istri beliau. Tsumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Kemudian beliau pergi melaksanakan sholat tanpa mengulangi wudunya. Hadis ini hadis riwayat Ahmad dan didhaifkan oleh Bukhari. Namun terus di hadis riwayat Ahmad juga ada Abu Daud nomor 1709, Tirmizi nomor 86, Ibnu Majah nomor 168, dan Imam Bukhari mendhaifkan hadis ini. Namun ulama belakangan mensahihkan hadis ini seperti Ibnu Jarir, Ibnu Abdul Bar, dan Ibnu Katsir. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi Muhammad SAW pernah mencium istri-istri beliau. Ada yang mengatakan istri beliau 9, ada juga yang mengatakan 11 atau 12. Tapi kalau kita lihat di museum Masjid Nabawi yang ada di depan Masjid Nabawi, itu ada museum. Di situ dijelaskan mengenai tata letak kamar Nabi. Terus setelah beliau wafat, di sampingnya ada makam Abu Bakar. Abu Bakar tidak mau sejajar, tapi kepala beliau sejajar dengan pundak Nabi Muhammad. Setelah itu di sampingnya harusnya makam untuk Ibunda Siti Aisyah, tapi Umar bin Khattab meminta izin untuk dimakamkan di samping ayahnya. Ketika Nabi Muhammad wafat, dikasih sater penutup biar Ibunda Siti Aisyah bisa berkegiatan samping Nabi Muhammad. Setelah ayahnya wafat, Abu Bakar saternya ditutup di samping, digeser, tapi Bunda Siti Aisyah masih berkegiatan di samping pusara Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar. Setelah Umar wafat, Umar bin Khattab ini dimakamkan tidak sejajar dengan Abu Bakar, tapi kepalanya Umar bin Khattab sejajar dengan pundaknya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi seperti hanya tangga gitu. Nabi Muhammad, terus pundaknya Nabi Muhammad sejajar dengan kepalanya Abu Bakar. Setelah itu pundaknya Abu Bakar sejajar dengan kepalanya Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab wafat, akhirnya ditutup dengan batu oleh Ibunda Siti Aisyah karena beliau malu di situ ada yang bukan muhrimnya, yaitu Umar bin Khattab, padahal sudah wafat. Saking menjaga kemuliaan dan harga dirinya, akhirnya ditutup. Ukurannya nggak besar kok Bu, kamarnya sekitar 3x3. Setelah itu di situ kan mabaina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, di antara rumahku yaitu sekarang makamnya Rasul dan juga mimbarku adalah taman daripada taman surga. Di situ ada sekitar 9 rumah istri Nabi Muhammad SAW. Jadi berdekatan Pak, dan rumahnya kecil-kecil. Mohon maaf, sepertinya tidak lebih dari 6x10. Kalau sekarang kan 6x10 itu RSSSSSSS. Apa itu Pak? Rumah sangat sempit sekali sehingga selonjor saja sangat sulit, kan gitu ya. RSSSS. Di sana itu Pak, di gambarannya, jadi ada video sama fotonya, itu sangat kecil. Jadi menghadap ke selatan itu ada rumahnya Hafsah, anak daripada Umar bin Khattab, yang mana di rumahnya Hafsah itu dulu ada jendela. Setelah itu jendelanya diminta sampaikan oleh Ibunda Hafsah, mohon jendela ini jangan ditutup karena rumah Hafsah dan Nabi Muhammad berseberangan. Mohon jendela ini jangan ditutup agar saya bisa selalu melihat Nabi Muhammad SAW. Kalau bapak-bapaknya melewati makam Rasul, di situ masih ada jendelanya terbuka. Terus juga ada rumahnya Ibunda Siti Aisyah yang sekarang rumah beliau dan beberapa istri beliau. Jadi itu deketan Pak, deketan istri-istri Nabi itu rumahnya dekat-dekatan seperti itu. Nah, di sini Ibunda Aisyah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mencium sebagian istri beliau, kemudian beliau pergi sholat tanpa mengulangi wudunya. Dan hadis ini dimasukkan oleh pengarang kitab ini di dalam bab yang membatalkan wudu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin atau pelajaran dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan bahwa mencium dan menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudu.
Inilah pendapat Imam Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Jadi nanti ada yang berpendapat bersentuhan itu batal, ada yang berpendapat bersentuhan itu tidak batal. Landasannya ada dua-duanya, tinggal jenengan mau megang yang mana. Kebanyakan sih kita megangnya yang ini. Nanti akan saya sampaikan. Yang pertama, jadi tidak batal. Karena Nabi Muhammad sebelum sholat pernah mencium istri-istri beliau. Loh, udah mau isya. Adapun yang kedua, ada juga pendapat yang lain yang menyatakan bahwa menyentuh wanita membatalkan wudhu secara mutlak, baik dengan syahwat atau tidak. Inilah pendapat yang dianut oleh mazhab Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan firman Allah tentang pembatalan wudhu. Aula mastumun nisa. Ini nanti saya akan scroll lagi ke halaman yang atasnya. Atau menyentuh perempuan, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Mereka menafsirkan kalimat lamastumun nisa dengan menyentuh perempuan. Sedangkan sebagian ulama mengartikan aula mastumun nisa, menyentuh perempuan ini adalah kiasan. Yang dimaksud dengan menyentuh adalah berhubung.